Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Baiklah anak bapak yang bapak banggakan, kali ini kita masuk kepada materi baru, yaitu tentang pidato persuasif. Di bab pertama dulu kita mempelajari tentang laporan percobaan. Untuk bab kedua ini kita masuk kepada teks pidato persuasif. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu yang dimaksud dengan pidato persuasif, kita akan membahas dulu satu persatu. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan pidato? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan khalayak ramai atau berorasi dalam menyatakan pendapatnya. Nah, jadi kalau kita lihat ada sebuah demonstrasi di kantor DPR, nah itu berorasi namanya. Berorasi itu menyampaikan pendapatnya supaya didengarkan oleh orang-orang tertentu. Tetapi kalau dia berpidato, bercerita atau menyampaikan sesuatu informasi di depan orang ramai atau khalayak ramai, itu namanya berpidato. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan pidato persuasif? Nah, di sini Bapak terangkan. Pidato persuasif yaitu pidato yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi pendengar. Jadi dikatakan di situ persuasif adalah membujuk, merayu, meyakinkan atau mempengaruhi pendengar agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan isi pidato yang disampaikan. Jadi kalau ada seseorang menyampaikan pidato dengan tujuan untuk meyakinkan supaya pembaca itu mau mengikuti apa yang disarankan oleh seseorang yang berpidato, itu namanya pidato persuasif. Karena jenis-jenis pidato itu ada 5. Ada pidato pembukaan, ada pidato pertanggungjawaban, ada pidato sambutan. Salah satunya adalah pidato persuasif. Jadi untuk kali ini kita membahas tentang pidato persuasif. Jadi yang dikatakan persuasif itu adalah mengajak, merayu, membujuk supaya orang mau mengikuti apa yang kita sarankan. Oke anak bapak, itu dia definisi dari pidato dan pidato persuasif. Nah, sekarang ada di sini Bapak buat ciri-ciri pidato persuasif. Nah, ciri-ciri pidato persuasif yang pertama bersifat mendorong atau mengajak. Itu lihat yang tadi. Kalimat-kalimat yang disampaikan dalam sebuah pidato harus mendorong atau mengajak supaya pendengar mau mengikuti apa yang kita sarankan dalam pidato. Itu tadi yang dikatakan persuasif. Kemudian yang kedua, reaksi yang diinginkan yaitu membangkitkan emosi. Maksudnya bukan di situ emosi supaya kita marah, bukan. Yang dimaksud dengan membangkitkan emosi itu adalah bagaimana pendengar itu menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Itu yang dimaksud dengan emosi. Artinya ketika kita berpidato itu pendengar itu terkesan terkesan mau dia mengikuti apa yang kita sarankan. Yang dikatakan emosi dia itu sehingga dia terpengaruh oleh apa yang kita sampaikan. Itu yang dikatakan reaksi yang diinginkan. Maksudnya yang diinginkan oleh si pembicara atau yang berpidato supaya pendengar itu terpancing emosinya. Jadi sedikit Bapak tambahkan, orang yang ahli dalam berpidato itu sering disebut dengan orator.
Orator itu orang yang ahli dalam berpidato. Contohnya seperti Bung Karno. Nah, itu orang yang pandai berpidato tanpa melihat teks. Nah, kalau ceramah-ceramah tentang agama itu seperti almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, itu orang yang ahli sangat berpidato. Kalau dia pidato, apa bedanya pidato dengan ceramah? Sedikit Bapak tambahkan, kalau pidato dia itu bersifat umum, sementara kalau dia ceramah dia khusus ke bidang agama. Itu saja dia perbedaannya. Oke, yang ketiga kita lanjutkan ciri-ciri pidato persuasif, menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya membangun. Artinya kita kalau dalam menyampaikan pidato itu, kalimat yang kita gunakan kalimat-kalimat yang membangun, tidak menjatuhkan. Kadang-kadang orang yang berpidato itu kan dia ingin menaikkan sesuatu tapi dijatuhkannya orang lain. Tidak seperti itu. Kalau kita ingin maju, kalimat-kalimat itu yang kita sampaikan harus kalimat yang sifatnya membangun. Apa contohnya? Sebaiknya, alangkah baiknya. Itu adalah kalimat-kalimat yang membangun. Contohnya bagaimana? Contoh singkatnya saja Bapak buat. Pidato Anda sudah baik, tetapi lebih baik lagi kalau diberi artikulasi yang begini-begini. Itu maksudnya membangun. Jadi membangun di situ artinya supaya kita itu lebih berkompeten lagi, supaya lebih meningkatkan kualitas lagi. Itu yang dikatakan sifatnya membangun. Jadi kalau kita menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya membangun itu bagus, asal jangan menjatuhkan. Oke, anak Bapak yang Bapak banggakan, di sini sudah ada 2 yang kita bahas di materi ini. Yang pertama adalah definisi, yang kedua ciri-ciri pidato persuasif, dan yang ketiga di sini adalah metode. Ketika kita berpidato, nanti Ananda semua bisa melihat kalau ada orang berpidato, metode apa yang digunakannya. Di sini Bapak buat metode yang dilakukan saat akan melakukan pidato. 1. Metode memoriter. Metode memoriter ini metode yang bagaimana? Di sini ada Bapak sampaikan metode yang dilakukan ketika kita akan berpidato. Yang pertama adalah metode memoriter. Apa itu metode memoriter? Metode memoriter adalah metode dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Berarti kita dituntut di situ menghafal. Ketika kita hafal, barulah kita berpidato. Itu namanya metode memoriter atau metode menghafal. Kemudian yang kedua, metode ekstemporan. Metode ekstemporan yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Artinya mencatat garis-garis besarnya saja. Kemudian garis besar itu kita kembangkan. Jadi yang kita catat di situ adalah inti-intinya. Baru kemudian kita kembangkan. Oke. Metode yang ketiga adalah metode naskah. Ini sering kita lihat. Metode naskah itu adalah metode dengan cara membaca teks yang telah disiapkan saat berpidato. Jadi kalau metode naskah ini berarti kita hanya membaca. Tidak dibutuhkan di situ menghafal. Ada teks pidato kita baca. Bolehkah seperti itu? Boleh. Metode naskah boleh kita lakukan, tetapi jangan kita terfokus kepada naskah. Kalau kita terfokus selamanya kepada naskah, maka audiens atau pendengar itu serasa tidak diperhatikan. Jadi sesekali kita melihat ke naskah, sesekali kita melihat ke audiens atau kepada pendengar, supaya pendengar itu juga merasa diperhatikan. Jadi jangan fokus kepada naskah. Walaupun kita membaca
naskah, tetapi hanya sekilas-sekilas saja kita lihat naskah, kemudian kita tatap para audiens. Itu yang dikatakan metode naskah. Nah, metode yang terakhir adalah metode impromptu. Kalau dalam drama namanya improvisasi. Apa itu impromptu? Yaitu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas, ditunjuk. Spontanitas tanpa adanya persiapan. Contohnya begini. Ketika ada pertunjukan atau katakanlah disuruh berpidato, Ananda umpamanya disuruh berpidato, Bapak suruh berpidato, tetapi belum Bapak kasih tahu kapan pidato itu akan dibacakan. Tiba-tiba masuk Bapak ke dalam kelas, Bapak tunjuk langsung si Alim maju ke depan berpidato. Itu yang dikatakan metode impromptu tanpa ada persiapan. Tetapi bisa kita berpidato tanpa ada persiapan. Nah, itulah yang dikatakan impromptu. Jadi artinya impromptu itu secara spontanitas, secara tiba-tiba kita disuruh berpidato. Tapi kita bisa berpidato. Kenapa? Karena kita memang sudah ahli. Kita memang sudah memahami, kita sudah menguasai topik yang kita bahas atau kita ingin sampaikan. Jadi tidak ada lagi keraguan kalaupun pidato kita itu secara impromptu, karena kita sudah menguasai materi yang akan kita sampaikan. Oke, anak Bapak yang selalu Bapak banggakan, mungkin ini saja dulu sebagai pengantar dari bab baru kita, yaitu tentang pidato persuasif. Nanti di minggu berikutnya kita akan membahas tentang pidato-pidato yang lain lagi. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak Bapak yang lagi menyaksikan video pembelajaran Bapak ini. Bapak sudahi dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.